Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya, Bapak Ibu di Sonora, Palembang. Dan ini Mbak Esi, saya juga sekalian live di Facebook saya, ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada 186 yang hadir, ya. Bagi teman-teman yang ada di Facebook, ya, hari ini kita live bersama Mbak Esi di Sonora, Palembang. Betul. Oke, baik. Temanya menarik sekali ya karena kaitannya dengan kesabaran ya. Dan kesabaran ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan dan sering sekali Allah menyebutkan tentang kalimat innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sehingga akhirnya ya banyak sekali kajian-kajian tentang kesabaran di dalam Islam. Dan kita manusia biasa ya yang kadang ada batas gitu ya kesabaran kita. Tapi ternyata Islam mengajarkan sesuatu yang istimewa ya bahwa kesabaran itu diganjar oleh Allah dengan balasan pahala yang besar. Contohnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini ya. Di dalam Al-Qur'an alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Jadi disebutkan orang-orang yang mendapatkan musibah mereka selalu mengatakan innalillah ya semua punya Allah wa inna ilaihi rajiun dan semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, coba pertanyaannya adalah bagaimana ton kita menyebutkan itu? Karena kan menyebutkan satu kalimat itu tergantung tonnya, tergantung cara mengucapkannya ya. Banyak orang yang mengucapkan innalillah itu dengan keadaan bersedih. Padahal pengucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun di dalam ayat tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 255 itu lihat ayat atasnya ya. Ayat yang atasnya menyebutkan walana bluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was thamarat ya. Akan Allah uji ya dengan kehilangan harta, buah-buahan ya, kemudian juga kehilangan sanak keluarga, kehilangan berbagai macam hal ya. Tapi Allah katakan apa? Wabasyiris sabirin dan gembiralah orang-orang yang sabar. Baru setelah Allah menyebutkan sifatnya orang yang sabar, yaitu orang yang selalu gembira, Allah sebutkan ya, kalaupun dia dapat musibah, dia ngucapnya innalillah, semua punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, maka di sini Mbak Esi bahwa di dalam Islam segala sesuatu itu baik adanya. Ya. Kalau dia Rasulullah SAW itu ya hadis riwayat Ibnu Majah ya, dari sahabat ya atau istri Rasulullah SAW sendiri Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah kalau menghadapi hal yang baik maka ucapan beliau adalah alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, segala puji bagi Allah. Jadi Rasulullah memuji Allah ketika terjadi hal yang baik. Tapi ketika terjadi yang tidak baik, ternyata ucapannya sama. Ucapannya adalah alhamdulillah juga. Cuma alhamdulillahnya berbeda. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, sehingga akhirnya ya dalam logika-logika ayat dan hadis ini bahwa ternyata umat Islam itu adalah umat yang paling easy going ya, paling mudah untuk menghadapi berbagai macam persoalan. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Dua-duanya alhamdulillah. Ya, dua-duanya alhamdulillah. Kalaupun mengucapkan innalillah, ya lihat kalimat atasnya wabasyiris sabirin. Kemudian lihat ayat bawahnya. Ayat bawahnya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan doa, keberkatan, kemuliaan yang paling tinggi dan paling agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya bagi orang-orang yang sabar itu sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bagi teman-teman yang menghadapi kehidupan ya, mungkin ada yang mengatakan Pak Nas ya atau Ustadz ya, hidup saya kok kayak gini gitu ya, saya udah kehilangan kesabaran gitu ya, menghadapi anak yang nakal banget, menghadapi suami yang mungkin ya
nggak cari nafkah, ya terlalu banyak waktu terbuang gitu ya, nggak bertanggung jawab. Saya udah habis kesabaran saya Ustadz ya. Udah 20 tahun saya bersama dia, saya udah nggak ada batas lagi kesabaran saya. Nah, yang seperti ini di dalam logika agama ya, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji apakah kita terus berpositif thinking dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir Allah itu semuanya baik. Nah, jadi kesabaran itu bukan cuma sekedar sebuah sifat Mbak Esi, tapi dia lahir dari keyakinan bahwa dia punya Tuhan yang maha baik. Tuhannya Allah maha baik, memberikan kebaikan, maka apalagi ya. Kalau semua sudah baik, maka dia ridho dengan segala keadaan. Jadi dia nyambung-nyambung ke berbagai macam sifat-sifat baik. Sehingga ketika ada orang yang dia bisa sabar atas keadaan apapun, maka Allah ridho dengan dia.